Jaringan apa? Luar. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia kenikmatannya, tak pernah berhenti, waktu demi waktu Allah selalu memberikan karunia kenikmatan. Kita wajib bersyukur atasnya. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang baik, meneladani uswah hasanahnya, membenarkan ajarannya, menyebarluaskan, mendakwahkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap umat manusia. Semoga kita semuanya kelak di kemudian hari mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya robbal alamin. Para jamaah, malam ini kita akan membahas tentang pentingnya sebuah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Allah telah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu semuanya kepadaku, kepada Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku, kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dengan hina-hina. Para jamaah, ayat ini menganjurkan bagi kita semuanya untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa permohonan hambanya. Maka adik-adik sekalian, mau makan minum harus mulai dengan berdoa. Doanya apa? Makan minum, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan minum, disunahkan berdoa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona wa ja'alana minal muslimin.
dibiasakan, mau tidur doa, mau belajar doa, habis sholat baru doakan orang tua, senantiasa kita diperintahkan untuk berdoa, dan Allah akan mengabulkan doa permohonan kita. Orang yang tidak mau berdoa, hanya usaha saja, tidak mau berdoa, dipandang sombong. Hanya kerja saja, nggak berdoa. Makan, minum, tidur tidak diawali doa, dianggap sombong karena telah melalaikan Allah yang memberi kenikmatan dan kemampuan. Maka sekali lagi, dalam hal-hal yang baik, para bapak, para ibu mau mulai bekerja, jangan lupa berdoa. Berangkat dari rumah menuju tempat pekerjaan, anak-anak sekolah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa itu merupakan ibadah. Meskipun belum langsung dikabulkan, orang yang berdoa sudah diberikan pahalanya. Karena ibadah, ad-du'a'u wal ibadah. Kadang doa dikabulkan langsung, kadang doa ditunda pengabulannya, terkadang doa minta rizki diberikan kesehatan. Niki kadang doa disimpan Allah dan akan dibalas pada hari akhirat. Yang jelas tidak ada doa yang ditolak, dengan syarat kita ikhlas memohon kepada Allah, dengan syarat yang kita mohon adalah hal-hal yang baik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu senantiasa berdoa mohon perlindungan supaya tidak terlilit hutang, supaya tidak menghadapi kegalauan, kebingungan. Maka kita harus berusaha supaya kita terhindar dari lilitan hutang, supaya kita tidak galau, tidak bingung, tidak susah sedih, ya, harus ikhtiar lahir dan batin. Secara lahir kita berusaha untuk itu semuanya. Secara batin doa menjadi sarana usaha kita. Disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid di luar waktu sholat. Ternyata di situ ada sahabat bernama Abu Umamah Al-Ansori. Abu Umamah asli penduduk Madinah. Ya, ini ada dalam masjid. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyapa kepada Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa engkau tinggal di dalam masjid? Padahal saat ini bukanlah waktu sholat. Maka Abu Umamah menjawab, wahai Rasul, aku sedang kebingungan dan aku telah dililit oleh hutang. Nah, niki. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Umamah, maukah kamu saya ajari kalimat? Jikalau engkau baca kalimat-kalimat ini, insya Allah kamu akan terbebas dari rasa bingung, akan bisa melunasi hutang-hutangmu. Ya, maka tentu saja Abu Umamah senang dengan berita itu. Wahai Rasul, kami siap untuk disampaikan kalimat-kalimat kepada kami, diajarkan pada kami, agar supaya kami terbebas dari kesusahan dan lilitan hutang. Kemudian
Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 permohonan agar dinaungi, dilindungi Allah dari perkara-perkara yang buruk. Niki mengke kula kopi, niki dereng kula damel nggih. Ada 4 hal dipahami riyen benjang ben dipun kopi Pak Waris nggih. Lajeng mangke dipun waos sareng-sareng. Doanya Rasul apa yang diajarkan kepada Abu Umamah? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, minal hammi wal hazan, dari rasa bingung dan sedih. Nah niki tunggal nggih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa bingung. Terkadang para bapak, para ibu, adik-adik juga merasa sedih, bingung, tapi masalah opo ora pati jelas. Orang ono masalah tapi perasaan bingung, sedih. Maka doa ini tepat untuk dibaca. Satu nggih. Sebalik banyak orang-orang yang menghadapi kebingungan. Kalau nggak ditanggulangi bisa stres, membahayakan diri kita. Banyak orang merasa sedih, padahal tidak kurang hiburan telah didatangi. Tapi kesedihan tidak kunjung reda. Maka doa ini penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tunggal nggih. Nomor kali wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu, minal azzi, dari sifat lemah, wal kasali, dan sifat malas. Kadang lemah awake orang di tenaga. Terkadang malas ngaji, malas datang ke musola, malas belajar, malas bekerja. Itu terkadang dialami oleh seseorang. Apa sebabnya malas? Kadang-kadang capek, kadang-kadang merasa berat, akhirnya malas. Ya, terkadang tanpa alasan pokoknya males. Maka doa ini cocok untuk dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas. Niki nggih, penting adik-adik membaca doa ini, para bapak ibu jamaah. Bacalah doa ini agar kita senantiasa semangat berbuat kebaikan, agar supaya kita diberikan kekuatan, tidak malas-malas untuk berbuat kebaikan. Niki nomor kalih nggih. Nomor 3 niki berpasangan semua. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal jubni, dari sifat penakut, ya, wal bukhli, dan kikir. Kikir itu apa? Medit, ya. Kadang-kadang penakut, mau menyampaikan berita sesuatu pada orang lain, merasa takut. Adik-adik merasa takut keluar dari rumah, padahal tidak ada apa-apa. Para bapak, para ibu takut untuk gabung bermasyarakat. Ya. Rasa takut ini harus kita perangi dengan cara membangun kepercayaan diri secara baik. Ya. Jadi kepercayaan diri harus dibangun baik, dan mohon kepada Allah dengan doa supaya kita tidak mudah merasa takut. Ya.
Yang kedua, jangan kikir, medit, rizki dari Allah, ilmu dikaruniakan dari Allah, tenaga dari Allah. Kalau ada masyarakat, tetangga, sahabat, teman kita membutuhkannya, marilah kita bermurah hati untuk saling berbagi. Berbagi harta. Bila ada teman, kawan, sahabat, tetangga, keadaannya miskin, sebagian harta kita untuk diinfakkan kepadanya. Bila ada teman, sahabat, tetangga kita butuh bantuan tenaga, kita pun membantu dengan tenaga yang kita punya. Bila sahabat, teman, tetangga kita butuh ilmu, nasihat, bimbingan, maka dengan ilmu kita membantu sahabat tetangga kita. Dan itu jangan kikir. Kikir tidak hanya berlaku bagi harta. Bisa jadi tenaga, bisa jadi ilmu, bisa jadi hal-hal yang bermanfaat lainnya. Maka doanya wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat takut, dari sifat kikir. Yang terakhir ada 4 ini nggih. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini yang diajarkan Rasul utamanya pada Abu Umamah ini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah min ghalabatid daini, dari terlilit hutang. Para bapak yang bekerja ternyata hasilnya belum cukup untuk memenuhi belanja keluarga, akhirnya hutang. Hutang belum tersaur, ada lagi musibah, perlu dana, hutang lagi. Maka keberadaannya terlilit hutang, gali lubang, tutup lubang tanpa pernah bisa menyelesaikan. Jangan khawatir. Tetap para bapak ibu berusaha dengan baik, sertailah doa. Ya, karena doa ini penting. Kalau hanya mengandalkan usaha tanpa doa, akhirnya menjadi orang yang sombong. Maka berdoalah, kalau Allah menghendaki sebesar apapun hutang seseorang akan dapat terbayarkan. Kalau Allah menghendaki persoalan apapun dialami oleh hamba Allah, tetap ada jalan keluarnya. Maka doa ini jangan dilupakan. Adik-adik sekolah, pelajaran sulit, malas belajar, tidak paham-paham, jangan putus asa, terus belajar, sertai dengan doa. Niku penting niki. Ya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan juga dari tekanan orang-orang. Orang diutang, tapi tonggo sana memusuhi, teman yang di sana membenci, ya, anak-anak tidak mau taat pada orang tua, suami memarahi istri, istri memarahi suami. Kenapa kita ditekan banyak orang, tidak bisa hidup dengan nyaman? Maka doalah ini, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini dalam satu hadis, sehingga nanti akan dibagi fotokopinya. Mari dibaca saja. Kapan waktunya? Setelah melaksanakan sholat fardu. Bar sholat fardu, Pak Imam, doa yang panjang, tambahilah doa ini. Kita semuanya kalau Pak Imam tidak membacanya, bacalah doa ini. Ini sangat bagus supaya kita semuanya dilindungi Allah,
dari kebingungan, kesedihan, sifat lemah, sifat malas, takut, kikir, terlilit hutang, dan ditekan oleh banyak orang. Itu kalau dikabulkan Allah luar biasa. Dan Abu Umamah setelah dinasihati Rasul seperti ini, beliau mengamalkan doa ini beberapa kali, akhirnya bebas dari lilitan hutang. Nah, ini monggo dipraktekke nggih. Kula ambali malih hadisipun kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada siapa? Abu Umamah, karena dia terlilit hutang dan bingung. Setelah doa ini dibacanya beberapa kali, dia bisa lepas dari kebingungan dan bisa membayar hutang-hutangnya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Seperti itu, insya Allah nanti kalau sudah tulisannya bisa membaca bersama-sama. Demikian yang disampaikan, semoga membawa manfaat. Intinya mari kita terbiasa untuk berdoa. Intinya kita juga harus berusaha agar supaya kita mendapat lindungan pertolongan dari Allah, sehingga hidup kita akan dijauhkan dari segala macam kebingungan dan sifat-sifat buruk yang lain. Demikian, bila ada yang kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.